kelompok 5. Saya Raffi Tibatu Naim dengan materi sistem konduksi jantung. Saya Vina Rizkalia dengan materi volume sekuncup. Saya Sucila Sati dengan materi mekanisme kerja jantung. Saya Nabila Margiana dari materi cardiac output. Saya Nabila Margiana dari materi tekanan darah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas materi tentang mekanisme kerja jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh agar organ tubuh dapat bekerja dengan normal. Jantung melakukan kontraksi dan relaksasi secara terus-menerus. Ada 4 ruang di jantung yang berperan dalam memompa darah, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, serta ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Mekanisme kerja jantung yang pertama, atrium kanan menerima darah kotor dari tubuh yang rendah oksigen dan tinggi karbon dioksida. Kemudian, darah kotor tersebut dialirkan ke ventrikel kanan, lalu dipompa ke paru-paru untuk bertukar karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen dipompa ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup-katup jantung yaitu tricuspid, pulmonal, mitral, dan aorta mengatur aliran darah agar tidak kembali ke ruang sebelumnya. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit setiap hari untuk menjaga keseimbangan tubuh. Arteri koroner di kanan dan kiri memasuk darah ke otot jantung. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung adalah jaringan khusus di dalam jantung yang berfungsi untuk menghasilkan dan menghantarkan impuls listrik, sehingga menyebabkan jantung berkontraksi secara teratur dan terkoordinasi. Sistem ini memastikan jantung dapat memompa darah secara efisien ke seluruh tubuh. Berikut ada komponen sistem konduksi jantung. Yang pertama, nodus sinoatrial atau SA. Letaknya di dinding atrium kanan dekat muara vena cava superior. Fungsinya sebagai pacemaker alami jantung, menghasilkan impuls pertama, mengatur ritme jantung normal 600 sampai 100 kali per menit. Prosesnya yaitu impuls dari nodus SA menyebabkan kontraksi atrium atau depolarisasi atrium. Selanjutnya yang kedua ada jalur internodal. Letaknya di antara nodus SA dan nodus AV. Fungsinya menghantarkan impuls dari nodus SA menuju nodus AV. Kemudian yang ketiga ada nodus atrioventricular atau AV. Letaknya di septum atrium dekat katop tricuspid. Fungsinya memperlambat impuls dari atrium agar darah dapat sepenuhnya masuk ke ventrikel sebelum ventrikel berkontraksi. Mengatur frekuensi kontraksi ventrikel 40 sampai 60 kali per menit jika nodus SA gagal. Kemudian yang keempat ada berkas His. Letaknya di septum interventricular. Fungsinya sebagai mengantarkan impuls dari nodus AV menuju cabang kanan dan kiri untuk ventrikel. Selanjutnya ada yang kelima, cabang berkas His kanan atau kanan dan kiri. Fungsinya sebagai penghantar impuls menuju masing-masing ventrikel kanan atau kiri. Yang terakhir ada serabut Purkinje. Letaknya menyebar di dinding ventrikel. Fungsinya menghantarkan impuls listrik dengan cepat ke seluruh otot ventrikel. Yang kedua menyebabkan ventrikel berkontraksi dengan kuat dan serentak atau depolarisasi ventrikel. Jelaskan materi tentang tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri saat darah dipompa oleh jantung di seluruh tubuh. Ini diukur dalam satuan militer raksa atau mmHg dan biasanya ditulis sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik seperti 120 atau 80 mmHg. Jenis-jenis tekanan darah. Tekanan darah normal atau normotensi berkisar antara 90 sampai 120 mmHg untuk sistolik dan 60 sampai 80 mmHg untuk diastolik. Tekanan darah rendah atau
140 sampai 90 mmHg. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah seperti aktivitas fisik, kondisi pembuluh darah, dan fungsi ginjal. Peningkatan atau penurunan tekanan dapat mempengaruhi homeostatis tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang curah jantung atau cardiac output. Pengertian curah jantung yaitu curah jantung adalah volume darah yang dipompa oleh jantung per menit. Istilah ini digunakan dalam konteks volume sekuncup atau stroke volume atau SV, yaitu jumlah darah yang dipompa keluar dari vertikal kiri jantung per denyutan dan laju denyut jantung atau heart rate. HR, yaitu jumlah denyutan jantung per menit atau curah jantung dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu CO sama dengan CV per HR. Faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung yaitu volume sekuncup atau stroke volume dan beban awal preload, volume darah yang mengisi vertikal sebelum kontraksi. Lalu ada kontraktilitas atau kekuatan otot jantung, peningkatan kontraktilitas meningkatkan volume sekuncup. Dengan beban akhir atau afterload yaitu resistensi terhadap aliran darah keluar dari ventrikel, peningkatan beban akhir dapat menurunkan volume sekuncup. Laju denyut jantung atau heart rate yaitu dipengaruhi oleh sistem saraf otonom dan hormon. Sistem saraf simpatik meningkatkan laju denyut jantung, sedangkan sistem saraf parasimpatik menurunkan hormon. Lalu regulasi curah jantung. Regulasi curah jantung diatur oleh mekanisme umpan balik dan refleks. Reseptor yang terletak di pembuluh darah besar mendeteksi perubahan tekanan darah dan mengirim sinyal ke otak. Pengukuran curah jantung. Curah jantung dapat diukur dengan berbagai metode seperti ekardiografi yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar jantung dan mengukur volume darah yang dipompa. Lalu kateterisasi yaitu jantung yang memasukkan kateter ke dalam jantung untuk mengukur tekanan dan aliran darah. Lalu metode Fitch menggunakan pengukuran konsumsi oksigen dan perbedaan oksigen arteri atau vena untuk menghitung curah jantung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai volume sekuncup. Nah, volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri jantung setiap kali jantung berdenyut ataupun berkontraksi. Nah, volume sekuncup merupakan salah satu faktor penting yang menentukan curah jantung atau cardiac output, yaitu volume darah yang dipompa jantung per menit. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi volume sekuncup. Yang pertama yaitu beban awal atau preload. Nah, beban awal adalah volume darah yang mengisi ventrikel sebelum kontraksi. Nah, semakin besar volume darah yang mengisi ventrikel, semakin besar pula peregangan otot jantung. Nah, peningkatan peregangan otot jantung ini akan meningkatkan kekuatan kontraksi sehingga volume sekuncup juga meningkat. Yang kedua adalah kontraktilitas, yaitu kekuatan kontraksi otot jantung. Peningkatan kontraktilitas akan meningkatkan volume sekuncup. Yang ketiga yaitu beban akhir atau afterload, yaitu resistensi terhadap aliran darah keluar dari vertikal. Peningkatan beban akhir akan menurunkan volume sekuncup. Selanjutnya yaitu mekanisme pengaturan volume sekuncup. Mekanisme Frank-Starling, yaitu mekanisme menjelaskan bahwa semakin besar volume darah mengisi ventrikel atau beban awal, semakin kuat kontraksi jantung, sehingga volume sekuncup pun meningkat. Yang kedua yaitu pengaturan oleh sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatik dapat meningkatkan volume sekuncup melalui peningkatan kontraktilitas. Selanjutnya yaitu pengaturan hormonal. Hormon-hormon seperti adrenalin dan tiroksin dapat meningkatkan volume sekuncup. Selanjutnya yaitu pengukuran volume sekuncup dapat diukur dengan berbagai metode. Yang pertama yaitu ekokardiografi, yaitu menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar jantung ataupun untuk mengukur volume darah yang dipompa. Yang kedua yaitu kateterisasi jantung, yaitu memasukkan kateter ke dalam jantung untuk mengukur tekanan darah dan aliran jantung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum